konflik di tanah Papua kian memanas, akibatnya warga sipil menjadi korban. Hal ini menjadi sorotan para aktivis HAM di bumi cendrawasih tersebut. Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, turut berduka atas meninggalnya warga masyarakat sipil atas konflik yang belakangan terjadi. Terlebih lagi, petugas medis juga menjadi korban meninggal di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua. Theo Hesegem mengatakan, sampai hari ini ratusan jiwa masyarakat sipil di Papua telah meninggal dunia. Hak mereka untuk bebas hidup di tanah Papua telah diakhiri dengan kematian. Perang yang sedang berlangsung di Papua dipicu peristiwa kekerasan terhadap karyawan PT Istakarya pada tahun 2018 lalu di Kabupaten Duga, dan hingga kini konflik terus memanas. Terbaru, kontak senjata kembali terjadi di Kabupaten Pegunungan Bintang, dan akibat konflik ini, seorang petugas kesehatan meninggal dunia. Hesegem menegaskan, petugas kesehatan, guru, jurnalis yang sedang bekerja sudah seharusnya diberikan akses bebas, bukan menjadi target. Karena profesi tersebut dalam rangka melayani masyarakat di Papua. Konstelasi konflik yang terjadi saat ini semakin memanas, dan bahkan sulit untuk membedakan mana musuh dan mana teman. Sehingga baik antara OPM maupun TNI dan Polri tidak tahu secara pasti mana yang perlu dilindungi. OPM kerap menuding guru dan pekerja di Papua sebagai intelijen TNI. Sementara TNI dan Polri juga kesulitan membedakan OPM karena berbaur dengan masyarakat sipil. Celakanya konflik yang terjadi saat ini sudah bukan lagi di pedalaman hutan dan pegunungan, tapi sudah memasuki perang terbuka di dalam kota, sehingga potensi masyarakat sipil menjadi korban semakin nyata di depan mata. Hesegem mengungkap, masyarakat sipil saat ini, baik orang asli Papua atau pendatang, hidup penuh dengan rasa takut dan trauma yang luar biasa. Mereka tidak tenang menjalani aktivitas sehari-hari karena selalu mengalami rasa takut. Theo Hesegem mengatakan, masyarakat sipil yang selalu hidup dengan penuh rasa takut dan trauma di daerah konflik, tidak ada obat yang bisa diberikan kepada mereka untuk menyembuhkan rasa takut dan trauma. Apalagi bagi keluarga yang merasa telah kehilangan dengan berujung kematian, mungkin akan muncul kebencian disertai dengan caci maki terhadap pelaku konflik kekerasan. Dia pun mendorong tindakan konkret dari pemerintah pusat untuk menyudahi kekerasan yang berkepanjangan di tanah Papua. Hal ini penting karena semua kebijakan ada di pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Presiden Jokowi. Dia mengaku sangat sedih melihat pemerintah seolah tidak peduli menyelesaikan konflik kekerasan di Papua. Dia tidak setuju dengan sikap pemerintah pusat yang malah memperbanyak pengiriman pasukan TNI Polri ke Papua, yang dinilainya malah memperuncing konflik. Hesegem melihat konflik di Papua tidak akan pernah berakhir, sebab antara TNI Polri dan OPM saling mempertahankan ideologinya masing-masing, sehingga dampaknya masyarakat sipil berjatuhan. Kecuali ada pertemuan antara elit politik Papua Merdeka dan elit dari pemerintah Indonesia yang dapat mengatakan kesepakatan perdamaian sesuai dengan standar-standar penyelesaian konflik.